Petualangan seorang anak kecil dengan jubah kuning berkelana melewati tempat-tempat mengerikan dengan susah payah melewati semua rintangan yang ada dan mencoba bertahan hidup dari monster-monster jahat yang ingin membunuhnya. Halo, aku Nunu dan selamat datang di Little Nightmares. Game dimulai dengan sosok samar-samar di tengah kegelapan. Setelah beberapa waktu, terlihat wanita misterius berkulit putih memakai busana tradisional ala Asia lengkap dengan gaya rambutnya. Lalu muncul seorang anak kecil dengan jubah kuningnya tersandar dari sebuah koper di tempat yang terlihat terbengkalai. Dan dia adalah karakter yang akan aku mainkan di game kali ini. Selang beberapa saat, apa nih lucu banget. Nampak gerombolan kurcaci berbentuk jamur berlari menjauh dariku. Di game ini terdapat alat penerangan berupa korek api yang dapat digunakan sebagai penerangan dan juga menyalakan lentera semacamnya. Kemudian aku membuka semacam ventilasi udara dan masuk di dalamnya, yang dimana ventilasi ini terhubung ke sebuah latar baru. Di sini terlihat tangga panjang menghubungkan dua lantai dengan rantai-rantai besar di atasnya. Apaan nih? Aku menemukan sebuah boneka aneh di sini. Karena penasaran, aku sengaja melempar boneka itu dan nampak asap hitam dari pecahan boneka itu. Di sini aku sama sekali nggak tahu maksud dari hal ini. Lalu aku masuk ke ruangan dengan kursi-kursi menggantung di atas. Terdapat kejanggalan di mana sinar yang berasal dari pintu itu redup seperti ditutup oleh sesuatu. Aku memutuskan untuk tidak berlama-lama dan pergi ke tempat selanjutnya. What the... Oke. Seseorang menggantung di sini, meninggalkan kursi dan secari surat, membuat aura ruangan ini semakin menjadi gelap. Lanjut ke tempat selanjutnya. Di sini terdapat bercak hitam jejak kaki yang diakhiri dengan bekas tangan di sebuah kulkas. Tiba-tiba muncul si kumur ya, singkatan dari kurcaci jamur, dan pastinya langsung aku ikutin. So sweet banget. Setelah berpelukan dengan si kumur, aku kembali melanjutkan perjalanan dengan memanjat kulkas ini dan berjalan melalui rute bagian atas. Apa nih? Lintah ya? Emang agak bodoh, dan ini sekaligus menjadi kematian pertamaku di game ini. Tak mengulangi kesalahan, aku menjauh dari lintah, menarik sebuah tuas, dan berhenti karena papan kayu yang menghalangi jalan. Aku melepas papan kayu ini dan bertemu dengan si kumur. Anjing! Terjatuh di cairan hitam, aku langsung dikerubungi oleh lintah-lintah ini. Tanpa pikir panjang, aku langsung mencoba untuk melarikan diri. Hampir, cok! Di percobaan kedua, akhirnya aku bisa melewati lintah-lintah ini. Sampai di stage berikutnya, di sini aku menyalakan sebuah lentera, bertemu dengan si kumur lagi, melewati sebuah papan, dan akhirnya berada di ruangan yang sangat gelap. Di ruangan ini, aku diharuskan menggunakan korek api sebagai alat yang dapat digunakan untuk penunjuk rute. Kemudian aku melihat sebuah katrol dan langsung mendekatinya.
Setelah kuputar katrol tersebut, terlihat cahaya datang dari sisi kanan. Setelah kematian konyol tadi, aku jadi tahu kalau katrol ini berguna untuk membuka pintu tersebut. Di sini aku membuka sebuah ventilasi yang ternyata terdapat si kumur di dalamnya. Kuikuti dia dan sampai ke tempat baru. Terlihat sosok mengerikan dengan balutan perban menarik sebuah balok di atasku. Dan aku punya firasat buruk tentang ini. Kulanjutkan perjalanan dengan naik ke sebuah tali dan menuju latar selanjutnya. Di sini aku melihat sebuah tuas yang terhubung dengan pembangkit listrik di dekat pintu. Dan karena penasaran, ya, dan ini adalah animasi ketika mati ke strum. Setelah respawn, tentu saja aku mencoba untuk menarik tuas tersebut. Di sini aku melihat sebuah kotak penuh tisu dan menariknya sebagai tempat pijakan menuju tuas. Sesuai dugaan, setelah tuas tersebut kutarik, akhirnya semua listrik di ruangan ini menjadi padam. Kemudian aku masuk ke ruangan dengan bermacam-macam jenis mainan di sini. Setelah beberapa saat, lampu kembali menyala dan terdengar suara siulan kereta api. Ku ikuti sumber suara tersebut dan menemukan kereta mainan yang bergerak sendiri. Aku melanjutkan perjalanan dan tersadar bahwa ternyata aku harus melewati 2 pintu. Cukup melelahkan. Akhirnya, mau gak mau, aku harus kembali ke ruangan dengan tuas tadi. Aku menarik tuas dan langsung lari. Dan kalau kalian sadar, ada suara detakan jam yang sangat cepat saat lampu mati, menginformasikan bahwa kita sebagai pemain harus bergerak cepat. Setelah suara jam berhenti, lampu kembali menyala, dan aku akhirnya sampai di ruangan selanjutnya. Gak ada yang menarik di ruangan ini kecuali beberapa pintu besar yang berjejer di seluruh ruangan. Cukup misterius. Kemudian di sini aku menemukan sebuah kasur. Kemudian aku di sini harus melewati sebuah mata yang memancarkan sinar. Cukup aneh. Ini adalah animasi ketika kita ketangkap ya. Setelah berhasil melewati mata, di sini aku menemukan si kumur yang terperangkap di sebuah kurungan. Tentu saja aku langsung mencari cara untuk membebaskannya. Tapi ternyata kayaknya si kumur emang tinggal di sini ya. Dan di sini ada kayak suara lonceng gitu dan aku nggak ngeh pas main, jadi aku nggak tahu ya ini maksudnya apa. Oke, lanjut ke perjalanan selanjutnya. Di sini ada 2 jalan, tapi di sini aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kiri dahulu.
Di sini aku tiba di ruangan yang cukup aneh. Ada banyak jejak tangan dan beberapa gambar yang berbentuk semacam mata di sini. Ternyata aku juga nggak sadar kalau aku telah melewatkan sebuah boneka. Setelah sampai di ruangan ini, akhirnya aku bertemu dengan sosok berperban yang sempat aku lihat sebelumnya. Dia aku panggil Bapum ya, singkatan dari Bapak Um. Dan sepertinya dia bakal menjadi bos pertamaku di game ini. Di sini aku mengendap-endap melewatinya, dan aku juga melihat beberapa anak kecil yang tertidur di ranjang-ranjang. Sepertinya nggak ada jalan lagi di sini selain lewat atas, jadi aku melanjutkan perjalanan dengan menuju ke atas. Aku masuk ke ventilasi dan akhirnya keluar di tempat baru. Di sini karakterku tiba-tiba sakit perut dan aku nggak tahu kenapa. Walaupun kesakitan, namun di sini aku tetap melanjutkan perjalanan. Kulihat ada semacam jeruji di sebelah kiri dan rasa sakit yang aku alami semakin bertambah parah. Ternyata sakit perut yang aku alami disebabkan oleh lapar. Dan aku sangat berterima kasih kepada sosok misterius di balik jeruji ini yang memberiku sebuah roti. Setelah memakan roti tersebut, akhirnya aku kembali sehat dan aku melanjutkan perjalanan. Lanjut ke tempat selanjutnya. Di sini aku melihat seutas tali yang menggantung di atas. Lalu aku melihat banyak sekali shower di sini yang kemungkinan ruangan ini adalah sebuah kamar mandi di sini. Aku juga melihat banyak sekali berangkas di sini. Sangat amat banyak dan aku mencoba untuk mendorong satu. Wow, pastinya aku akan mati kalau nggak sengaja jatuh di situ. Aku mencoba untuk melanjutkan perjalanan, namun ternyata pintu ini nggak bisa aku lewati karena ada aliran listrik di dalamnya. Jadi mau nggak mau aku harus mencari jalan lain. Aku menyalakan sebuah lentera, mengambil ancang-ancang, dan akhirnya lompat ke box ini. Kemudian aku naik ke rantai yang ada di box ini. Sesampainya di atas, aku menjumpai dua buah tuas. Tuas pertama berfungsi untuk menyalakan mesin yang ada di tempat ini, yang dimana ketika aku menarik tuas tersebut, box yang tadinya di bawah akhirnya naik ke atas. Sedangkan tuas kedua berfungsi untuk menggerakkan box ke arah kiri dan ke arah kanan. Setelah tahu mekanisme dari tuas ini, aku dengan mudah menyelesaikan puzzle kali ini. Gagal dikit gak ngaruh, aku melanjutkan perjalanan dan sampai di ruangan baru. Lagi-lagi masalah pintu listrik ini ya. Tapi di sini dengan cukup mudah aku berhasil mematikan listrik.
Oke, lanjut. Di sini aku menyalakan sebuah lentera dan membebaskan si kumur. Kudorong brankas ini dan muncul seutas tali sampul dari bawah. Tanpa pikir panjang, aku langsung loncat dan turun ke bawah. Tiba-tiba terdapat banyak lintah di sini. Namun, ini bukanlah perkara yang besar bagiku. Terlihat juga bahwa semua listrik yang ada di tempat ini padam, tak terkecuali pada pintu ini. Setelah menyelesaikan stage sebelumnya, aku menjumpai si mata lagi. Yang berbeda, kali ini aku harus bersembunyi di balik obstacle yang bergerak. Namun hal ini bukan menjadi masalah besar buat aku, dan aku berhasil keluar dari sini dengan mudah. Setelah keluar, aku harus melewati sebuah jembatan, dan tiba-tiba tadi itu hampir aja jembatan terpisah, namun untungnya aku masih bisa selamat. Aku melanjutkan perjalanan, bertemu dengan 2 ekor si kumur, terus masuk ke sebuah pintu. Ada loading screen di sini, dan mungkin bisa dibilang aku telah masuk ke chapter baru. Terlihat dengan jelas kalau ada tangga panjang di depanku, jadi aku langsung saja berjalan menelusurinya. Setelah aku telusuri, akhirnya aku menemukan sebuah pintu dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Yang dimana di ruangan ini aku mendapati si kumur yang berlari ke sebuah lemari. Tak lama aku menyadari bahwa sesuatu di dalam lemari telah terbuka ketika aku tak sengaja menginjak salah satu ubin yang ada di lantai. Akhirnya aku memutuskan mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk mengganjal ubin tersebut. Dan aku menemukan sebuah lentera di sini. Ku bawa dan ku taruh lentera ini ke ubin tadi, dan sesuai dugaanku, sebuah pintu rahasia telah terbuka dari dalam lemari. Tanpa pikir panjang, aku langsung masuk ke dalamnya. Hanya ada sebuah kursi di ruangan rahasia ini, dan mataku langsung tertuju ke tengah ruangan, di mana terdapat ukiran mata raksasa dan satu buah tombol yang sangat mencurigakan. Ku tekan tombol itu, dan ukiran mata yang tadinya tertutup kini telah terbuka, menampilkan 2 anak kecil di atas ranjang yang pernah aku lihat ketika bertemu dengan si Bapum, Bapak Mumi, di perjalanan sebelumnya. Setelah selesai memeriksa tempat ini, aku keluar dari sini dan melanjutkan perjalanan dengan naik ke lantai berikutnya. Keluar dari ruangan ini, aku melihat 1 ekor kumur di depanku dan langsung aku kejar. Akhirnya dia terpojok dan kupeluk. Ya, karena emang cuma bisa dipeluk. Dan setelah berpelukan, si kumur ini malah ngikutin aku. Karena kumur ini imut, kecil, lucu, dan menggemaskan, jadi aku memutuskan untuk membawanya bersamaku. Tapi setelah kupikir-pikir lagi nih, ribet ternyata bawa si kumur ini. Karena capek juga kalau harus tahan klik kiri di mouse terus. Jadi akhirnya Oke, lanjut. Aku masuk ke ruangan baru dan gak ada yang menarik di tempat ini kecuali beberapa foto si kumur dan juga Bapak Mumi yang dipajang di sini. Yang jelas, aku menemukan kunci yang belum diketahui fungsinya untuk apa. Aku melanjutkan perjalanan dan ternyata kunci tadi digunakan untuk membuka sebuah gembok agar aku bisa lewat. Lalu aku menemukan sebuah boneka monyet yang menggunakan simbal. Mirip banget sama yang ada di film Toy Story kalau kalian tahu.
Aku gunakan boneka ini untuk menekan sebuah tombol, dan setelah itu datang sebuah lift dari atas. Aku masuk ke dalam, melihat sebuah tombol yang sama, dan setelah aku tekan, lift bergerak menuju ke bawah. Setelah sampai di bawah, aku langsung melanjutkan perjalanan. Namun, tiba-tiba rasa lapar yang ada pada karakter yang aku mainkan kambuh kembali. Dan di sini aku harus melewati sebuah lorong yang cukup panjang. Untungnya setelah keluar dari lorong, aku menemukan sebuah daging yang walaupun telah dikerumuni beberapa tikus, yang penting masih bisa dimakan. Ternyata itu adalah jebakan. Sesosok tangan misterius berhasil mengurungku di jeruji ini. Setelah tersadar, aku sebisa mungkin mencoba berusaha melarikan diri dari tempat ini. Mencoba segala cara untuk keluar sekaligus melanjutkan petualangan yang aku mulai. Dan setelah melewati beberapa ruangan, akhirnya aku bertemu dengan sosok tangan misterius tadi. Tak lain dan tak bukan, dia adalah si Bapum, si bapak Mumi. Di sini aku tahu bahwa sebenarnya si Bapum ini memiliki masalah pada indera penglihatannya. Namun, sebagai gantinya dia memiliki indera pendengaran yang cukup baik. Di stage kali ini juga terdapat mekanik yang cukup simpel, yang dimana ketika karakter yang aku mainkan menginjak platform kayu, maka akan menimbulkan suara yang menarik perhatian si Bapum. Sedangkan ketika aku berada pada platform kain putih yang ada di sini, maka si Bapum gak bakal bisa mendengarkan langkah kakiku sama sekali, bahkan saat aku lompat-lompat sekaligus. Setelah paham akan semua aspek di stage ini dan mati beberapa kali, dan akhirnya dengan sembunyi di pojokan, aku berhasil menghindari si Bapum. Kemudian aku melihat sebuah tuas dengan ujung berbentuk segitiga, cocok dimasukkan di lubang ini.
Tapi saat tuasku putar, suaranya begitu berisik sehingga menarik perhatian si Babum. Akhirnya aku berhasil melewati si Babum dan melanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Keluar dari lorong, aku turun ke sebuah koper yang ada di bawah dan melihat lautan sepatu yang cukup luas di depanku. Tanpa pikir panjang, aku langsung mencoba melewatinya. Ada sesuatu yang mencoba menangkapku di bawah tumpukan sepatu ini. Aku kurang tahu tentang sosok ini, tapi yang jelas dia punya niat buruk terhadapku. Untungnya aku bisa melewati tempat ini dengan selamat. Lalu aku menemukan ruangan dengan banyak tikus yang digantung di atasnya. Pintu tempatku masuk tadi tiba-tiba tertutup dan aku memutuskan untuk segera pergi dari sini. Si bapak mumi tiba-tiba menyergapku dari atas, dan di sini aku mencoba bersembunyi di dalam sebuah kotak kecil. Aku terperangkap di dalam lift ini untuk sementara waktu. Namun, untungnya beberapa kumur membantuku keluar dari sini. Melanjutkan perjalanan di sini, aku diharuskan untuk pergi ke bawah lantai. Aku menjumpai si kumur dan ternyata bapak mumi berada di atasku. Kuputuskan untuk mengeksplor lantai bagian bawah terlebih dahulu dan aku menemukan satu buah boneka di sini. Selesai mengeksplor, aku mencoba untuk pergi ke atas. Di atas aku tahu bahwa aku harus memancing perhatian si bapak mumi agar aku bisa pergi ke tempat selanjutnya. Kulempar boneka monyet ini sebagai pengalih perhatian. Setelah itu aku mencoba mengendap-endap untuk melarikan diri. Aku menaiki tangga laci-laci ini dan tak sengaja menjatuhkan sebuah toples, membuat si bapak mumi sadar akan kehadiranku. Tapi untungnya aku berhasil keluar dari sini dengan selamat. Keluar dari ventilasi, ternyata bapak mumi masih mencariku. Jadi sebisa mungkin aku berhati-hati di sini. Kudorong sebuah pintu agar aku bisa lewat. Namun pintu tersebut jatuh sangat keras dan menimbulkan suara gaduh yang memancing perhatian bapak mumi. Tapi dengan tenang aku mencoba melewatinya. Kuambil sepatu untuk menekan tombol ini dan melarikan diri.
Selamat dari pengejaran, aku masuk ke dalam ruangan penuh buku. Di sini aku gak menemukan jalan lain kecuali dengan memanjat rak dan menuju ke atas. Sesampainya di atas, ternyata aku telah disambut oleh Bapak Mumi. Untungnya dia masih belum tahu akan keberadaanku. Aku juga melihat ada lubang segitiga di tiang ini. Jadi aku tahu kalau aku harus menemukan sebuah benda atau tuas untuk menyalakannya. Aku memberanikan diri masuk ke ruangan di depanku untuk menemukan apa yang aku butuhkan. Walaupun aku mencoba untuk tidak membuat suara sama sekali, terdapat banyak rintangan yang mengharuskanku membuat suara. Tapi untungnya aku masih bisa menangani ini dengan cukup mudah. Akhirnya aku menemukan tuas yang aku butuhkan. Di dalam juga terdapat sebuah TV yang ternyata masih bisa menyala. TV ini sangat berisik sehingga memancing perhatian si Bapak Mumi. Tentu saja selagi Bapak Mumi terdistraksi dengan TV tersebut, aku memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri. Untungnya ada kain di sini yang meredam suara langkah kakiku, membuat Bapak Mumi kehilangan jejakku. Setelah situasi aman, aku memasukkan tuas ini dan memutarnya. Menarik sebuah piano yang ada di bawah tadi menuju ke atas. Karena bunyi yang berisik, Bapak Mumi pun kembali datang. Untungnya dia masih kurang cepat untuk menangkapku. Aku berhasil lolos dan lanjut ke tempat berikutnya. Di tempat ini ada satu kereta sampah beserta dengan jalurnya, yang dimana di ujungnya ada sebuah pintu yang harus kubuka. Namun aku tidak dapat menggapai gagang pada pintu tersebut. Jadi aku harus menarik gerobak kereta ini menuju ke pintu. Dan akhirnya pintu ini pun dapat dibuka. Ya gimana mau expect sih kalau lantainya bolong begitu. Aku gak mengulangi kesalahan yang sama dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke ventilasi lagi. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dari lubang ini. Bapak Mumi tak henti-hentinya mengejarku. Aku mencoba untuk kembali ke belakang, tertangkap oleh tangan satunya lagi. Karena sudah tahu tentang apa yang akan terjadi, di sini dengan cukup mudah aku berhasil melewati tangan-tangan si Bapak Mumi. Keluar dari ventilasi, pintu dibuka dan pengejaran pun dimulai. Sebisa mungkin aku menghindari tangan-tangan si Bapak Mumi. Tapi setelah lama menghindar, aku mulai berpikir bahwa menghindar bukanlah jawaban untuk ini. Jadi aku mencoba untuk melawan balik.
Dan benar saja, satu besi dapat kulepas, walaupun setelah itu aku langsung tertangkap. Namun aku tak menyerah begitu saja. Sebisa mungkin aku mencoba melewati tangan-tangan ini. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, pertarungan ini bukanlah pertarungan yang mudah. Aku sempat mati berkali-kali di sini, hingga pada akhirnya aku berhasil mengalahkan si Bapak Bumi dan memutus kedua tangannya. Selesai beristirahat dari pertarungan yang melelahkan, aku bergegas melanjutkan perjalanan. Melihat sebuah tangga, aku pun mencoba untuk pergi ke atas. Sesampainya di atas, aku melihat beberapa besi-besi yang dikirim menuju ke suatu tempat. Aku pun memutuskan untuk bergelantung pada salah satu besi tersebut. Sesosok misterius terlihat di kejauhan, dan mungkin itu adalah gambaran singkat tentang apa yang akan aku hadapi di perjalanan selanjutnya. Tak lama, rasa lapar kembali menyerang. Langkah demi langkah terasa lebih berat. Secepat mungkin aku harus bisa menemukan makanan. Hingga mungkin aku sudah tak punya pilihan lain. Semakin kesini nuansa game ini semakin menjadi lebih gelap. Namun mau bagaimanapun juga aku harus tetap melanjutkan perjalanan. Tak lama aku sampai di sebuah pintu. Setelah masuk ke dalam, kulihat bermacam-macam bahan makanan disimpan di sini. Dugaanku, sekarang aku berada di sebuah tempat semacam dapur. Dan benar saja, aku bertemu dengan Bapak Koki yang gendut dan jelek di sini.
Tapi karena dia sedang fokus memotong daging, aku manfaatkan hal ini untuk melarikan diri. Ya, walaupun akhirnya aku ketahuan dan terlihat bahwa Bapak Koki gak suka dengan keberadaanku. Setelah respawn, aku mencoba strategi baru. Aku bersembunyi di kolong-kolong sekitar tempat ini, sembari melihat pergerakan si Bapak Koki. Setelah ku rasa aman, barulah aku coba untuk maju perlahan-lahan. Aku nggak sengaja menyenggol tutup oven, tapi untungnya masih bisa bersembunyi. Aku coba untuk menyeberang ke meja sebelah, tapi ternyata malah ketahuan. Untungnya bapak gendut ini cukup bodoh ya. Alhasil aku masih bisa selamat. Aku mencoba untuk menyeberang sekali lagi, dan tetap ketahuan. Jadi aku lari dan bersembunyi di tempat yang baru. Dengan keberuntungan di sisiku, dia kembali berurusan dengan ikan yang akan dia masak. Dan inilah waktu yang tepat bagiku untuk keluar dari sini. Aku melihat satu gembok di sini, jadi mau nggak mau aku harus menemukan kuncinya. Lalu aku diharuskan untuk melewati papan yang berada di atas ruangan ini. Terus terang aku berhasil melewatinya dengan cukup mudah. Aku harus memanjat jeruji yang penuh ikan ini dan lanjut ke ruangan selanjutnya. Tiba di sebuah kamar mandi, aku bergegas untuk mencari kunci yang aku butuhkan. Keluar dari kamar mandi, aku langsung bertemu dengan seekor kumur. Di sini aku juga menemukan satu pintu dengan simbol mata beserta dengan tugas di sampingnya. Tentu saja aku penasaran dan langsung mencobanya. Ternyata ini adalah sebuah lift yang terhubung ke lantai bagian bawah. Mengetahui hal ini, aku kembali ke atas dan mencoba untuk mengeksplor bagian kiri ruangan. Setelah masuk, ternyata aku berada di sebuah kamar tidur.
Terlihat juga Om Gendut yang sedang beristirahat di sini. Jadi sebisa mungkin aku mengendap-endap di sini. Iseng memanjat lemari, tiba-tiba Om Gendut terbangun dan menyalakan lampu. Kemudian dia pergi meninggalkan ruangan. Setelah parkur gak jelas di atas, akhirnya aku menemukan kunci yang aku butuhkan tergantung pada sebuah kayu. Jadi langsung aja aku ambil. Nah, karena sudah menemukan kuncinya, sekarang tinggal membawa kunci ini ke gembok yang masih terkunci. Turun dari lift, aku melihat sesosok kumur yang berlari ke arah kiri. Cek bagian kiri dan mendapati sebuah toples bergerak dengan suara kumur di dalamnya. Setelah ku pecahkan, ternyata benar, kumur ada di dalam. Emang agak-agak si kumur. Namun ternyata suara pecahan toples tadi memancing si Koki gendut ini. Dan akhirnya aku tertangkap. Aduh. Tak mengulangi kesalahan yang sama, langsung saja di sini aku mencueki si kumur dan memutuskan untuk langsung pergi ke arah kanan. Dengan skill mengendap-endap yang sudah terlatih karena kebanyakan mati, akhirnya aku berhasil mencapai gembok yang aku tuju. Pintu telah terbuka dan aku akhirnya sampai ke tempat yang baru. Masuk ke tempat ini, aku langsung disambut dengan sebuah mesin penggiling raksasa. Aku juga melihat sebuah jendela kecil di seberang tembok. Firasatku berkata itu adalah jalan keluar dari tempat ini. Tapi sebelum itu, tentu saja aku harus mengotak-atik sistem operasional dari penggiling ini. Tuas ku tarik, daging masuk, putar-putar dikit, muncul sosis. Cukup simpel. Tapi setelah tuasnya ku tarik lagi, gak ada lagi daging yang jatuh dari atas. Jadi sepertinya aku harus mencari tahu apa yang ada di atas. Kuputuskan untuk masuk ke kotak kecil ini dan pergi ke atas. Ternyata di atas terdapat banyak daging. Ku seret satu dan ku jadikan sosis. Daging satunya lagi tergantung di atas ruangan. Butuh sedikit parkur, tapi masih cukup mudah untuk diambil. Akhirnya semua daging berhasil kugiling dan menjadi sebuah rantai sosis. Yang dimana rantai sosis ini kugunakan sebagai ayunan dan akhirnya aku bisa keluar dari ruangan ini. Lalu aku masuk ke ruangan dengan banyak bungkusan sesuatu yang digantung di atas. Setelah berjalan sedikit, aku menjumpai sebuah pintu dengan gembok yang terkunci. Aku juga melihat adanya tuas yang berada di samping pintu jeruji ini. Setelah kuasku tarik, ternyata pintu ini adalah sebuah lift yang membawa si Koki gendut. Sempat melihatku, dengan cepat aku langsung lari dan bersembunyi di dalam box. Dia memeriksa boxku, tapi untungnya cuma mengambil sebuah keju. Kemudian dia memeriksa salah satu bungkusan yang digantung. Karena itu, kumanfaatkan momen ini untuk pergi ke dalam lift.
Setelah situasi aman, aku berinisiatif mengikutinya dari belakang. Di dalam sini aku melihat dia sedang memotong daging. Aku juga melihat sebuah kunci yang tergeletak di sebelah daging tersebut. Jadi sekarang tinggal bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan kunci itu. Selagi si koki fokus dengan dagingnya, aku mencoba untuk mencari tahu tentang apa yang ada di ruangan sebelah. Di dalam terdapat sebuah mesin penggiling. Tentu saja ini adalah alat yang efektif untuk mengalihkan perhatian. Si koki berhasil teralihkan dan aku langsung membawa kabur kunci ini. Karena suara lift yang keras, dia jadi sadar akan keberadaanku. Dan dengan sekuat tenaga, aku berusaha bergerak secepat yang aku bisa. Ini nggak tahu dia yang bego, buta atau gimana ya, tapi yang penting aku bisa selamat lah. Setelah merasa situasi menjadi lebih aman, ku coba untuk melanjutkan perjalanan. Sayangnya pintu yang dilewati si koki tadi tak bisa ku buka. Jadi mau gak mau aku harus mencari jalan lain. Kuputuskan untuk masuk ke dalam sini dan ternyata aku terjatuh di tempat pembuangan sampah. Aku menemukan satu boneka lagi dan langsung kupecahkan. Setelah itu aku memanjat dinding ini dan menuju ke ruangan selanjutnya, tapi dengan jalur bagian bawah. Dari bawah aku dapat melihat ada dua om-om yang lagi mencuci piring. Ku coba untuk menelusuri jalan ini, tapi ternyata diblok oleh besi. Jadi lagi dan lagi aku harus berurusan dengan om-om gendut ini. Setenang mungkin aku mengendap-endap melewati om-om ini. Aku juga memanfaatkan beberapa meja di sini untuk bersembunyi, sampai akhirnya aku berada di ruangan paling ujung. Di ruangan ini ada sebuah tuas, dan ketika ku tarik, hampir saja tertangkap, tapi untungnya dengan sigap aku berhasil bersembunyi. Setelah situasi aman, aku menyadari bahwa besi yang ada di atas bergerak ke kanan, dan sepertinya aku harus menggapai itu. Setelah mencoba banyak cara, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke belakang. Ternyata rak piring ini dapat dipanjat. Aku akhirnya dapat mencapai besi ini. Yeay! Namun si om-om menyadari keberadaanku di atas sini dan situasi pun menjadi menegangkan. Tadi itu hampir saja, tapi aku masih bisa selamat dan melanjutkan perjalanan.
Melanjutkan perjalanan, aku berlari di atas pipa raksasa ini, di mana di ujungnya terdapat tangga menuju ke atas. Tentu saja aku naiki tangga ini, dan setibanya di atas, ternyata selama ini kita berada di dalam sebuah kapal yang sangat besar. Setelah itu aku langsung bergegas memanjat rantai ini dan pergi ke atas. Sesampainya di atas, aku melihat dengan jelas banyak sekali gerombolan om-om gendut yang mengantri masuk ke dalam kapal. Mungkin ini juga menandakan sebuah pesan tersirat tentang apa yang akan aku hadapi di perjalanan selanjutnya. Akhirnya aku masuk ke dalam kapal lagi, dan kali ini sepertinya aku berada di lantai atas karena tadi aku sempat memanjat ke atas. Dan tanpa lama-lama aku langsung mencopot papan kayu ini dan masuk ke sebuah lorong kecil. Sesampainya di luar, aku harus menyimbangkan badan untuk melewati pipa ini. Bisa terlihat banyak om-om gendut di sini, tapi aku cuek saja dan menuju ke atas. Aku harus parkur di sini dan kulakukan dengan cukup mudah. Hiraukan kebodohan tadi, aku langsung masuk ke ruangan ini. Di sini terdapat banyak tumpukan makanan dan kulihat om gendut yang makan dengan lahap. Kuhiraukan dia dan masuk ke ruangan selanjutnya. Namun saat masuk di ruangan ini, aku malah bertemu dengan om-om yang sangat marah ketika melihatku. Malah kena makan anjing. Tak mengulangi kesalahan yang sama, sesegera mungkin aku melarikan diri dari om ini. Lari. Untungnya sampai di sini si om gak mengejarku lagi. Lalu aku memanjat tumpukan piring dan menuju ke ruangan selanjutnya. Di sini aku hanya berjalan dengan nyaman tanpa diganggu hingga aku masuk di sebuah tempat kecil dengan pipa-pipa di tengahnya. Aku juga bertemu dengan si kumur di sini dan menyalakan sebuah lentera. Karena tak menemukan jalan di tempat ini, aku mencoba keluar dari sini untuk menemukan jalan baru. Sayangnya jalan yang harus kelewati sangatlah berbahaya. Tapi dengan skill zigzagku yang jago, anjas, aku berhasil melewatinya dengan mudah. Setelah itu aku memanjat ini dan pergi ke atas. Di atas aku juga harus melewati gerombolan om-om gendut lagi. Namun sekali lagi, kalau masalah lari, gak usah dilakukan lagi. Setelah landing yang keren tadi, aku melanjutkan perjalanan dengan melewati para om-om yang sedang makan. Namun tiba-tiba satu om-om tiba-tiba menyerangku dan aku tak sempat melarikan diri. Namun setelah itu aku berhasil mengelabuhinya dan masuk ke tempat yang baru. Masuk di sini aku disambut dengan lift yang berisikan om koki gendut. Karena panik, aku langsung lari dan mencoba bersembunyi di beberapa tempat. Tapi tentu saja tetap ketahuan anjing. Setelah itu aku mencoba untuk berlari dulu sampai ke kamar mandi. Dan masih tertangkap sama si koki gendut ini. Tapi aku sadar kalau di kamar mandi ini ada sebuah box untuk bersembunyi. Kugunakan box ini untuk bersembunyi di percobaan selanjutnya. Dan akhirnya si koki gendut tak lagi mengejarku.
Sekarang tinggal gimana caranya agar aku bisa keluar dari sini. Meskipun semua sudut di ruangan ini telah kutelusuri, namun aku tetap tak menemukan satupun jalan untuk keluar. Kemudian terpikirkan olehku ide untuk memecahkan cermin yang ada di depanku. Ku coba melemparkan tisu dan gak terjadi apa-apa. Lalu aku menemukan sebuah sosis, namun tetap tak dapat memecahkan cermin itu juga. Hingga akhirnya aku ambil kaleng ini dan benar saja sebuah jalan tersembunyi berada di balik cermin. Aku masuk ke dalam cermin dan langsung pergi ke atas. Di atas aku harus berjalan menelusuri pipa ini. Terlihat juga si koki yang sibuk memotong sesuatu dari balik sekat dinding, menandakan bahwa sepertinya sudah tak ada lagi halangan di tempat ini. Jadi aku turun, memecahkan satu boneka dan langsung menuju ke atas. Sesampainya di atas, mataku tertuju ke ruangan sebelah kanan. Namun ku cek bagian sini terlebih dahulu, tapi cuma ada lentera di sini. Jadi akhirnya aku masuk ke ruangan ini dan tiba-tiba pengejaran pun dimulai. Gerombolan om-om jahat mencoba untuk menangkapku, tapi untungnya aku masih bisa selamat. Jadi setelah itu langsung saja aku meneruskan perjalanan. Setelah masuk di sini, rasa lapar yang aku miliki kembali kambuh. Perlahan tapi pasti mulai menggerogoti perutku. Tapi untungnya ada si kumur yang membawakan sosis di sini. Oh my god. Karakter yang aku mainkan malah memakan si kumur, membuat semuanya menjadi lebih runyam. Aku jadi bertanya-tanya siapakah karakter yang sebenarnya aku mainkan. Namun setelah merenung sesaat, aku mencoba untuk melanjutkan perjalanan. Aku masuk ke sebuah lorong yang ujungnya terdapat tangga. Setelah naik, aku melihat sosok misteri yang bergerak menuju ke sebuah pintu. Sebelum mengikutinya, aku memutuskan untuk pergi ke sebelah kiri terlebih dahulu dan menemukan satu boneka yang tentu saja langsung kupecahkan. Setelah itu, ku dekati pintu yang dimasuki sosok misterius tadi. Di pintu terdapat sebuah tombol yang harus kutekan. Jadi aku mengambil sebuah barang dan melemparnya ke tombol sehingga pintu terbuka. Setelah naik ke atas dan menunggu loading screen, aku sampai di tempat yang baru. Di tempat ini temboknya pink bercorak dan aku juga menemukan beberapa manekin. Setelah itu aku mencoba untuk masuk ke ruangan bagian kanan. Di sini aku mendapati beberapa anak tangga yang mengarah ke sebuah pintu bergembok dan satu lagi menuju ke atas. Karena pintunya digembok, jadi aku memutuskan untuk pergi ke atas terlebih dahulu.
Aku terhenti karena mendengar sebuah nyanyian dan langsung mengikuti sumber suara tersebut. Ternyata sosok misterius tersebut adalah seorang wanita, mirip dengan sosok yang aku mimpikan di awal game. Aku kembali menghadapinya, namun kali ini dengan mengendap-endap. Setelah berhasil melewatinya, aku masuk ke sebuah kamar tidur. Aku sempat main-main di sini karena nggak tahu harus ngapain. Tapi akhirnya aku tertarik pada sebuah vas yang mencurigakan. Kupecahkan vas ini dan langsung bersembunyi. Takutnya kalau si wanita itu datang ke sini. Namun malah gak terjadi apa-apa kecuali nyanyiannya yang terhenti. Ku ambil kunci ini dan ku coba untuk mengecek si wanita misterius. Ternyata dia udah hilang dan meninggalkan meja riasnya. Karena dia udah gak ada, jadi aku dengan leluasa bisa mengambil boneka ini dan memecahkannya. Kemudian karena aku telah menemukan kunci yang aku butuhkan, sesegera mungkin aku ke bawah lagi untuk membuka pintu yang tergembok. Dan setelah masuk ke dalam, si wanita tiba-tiba muncul dan menyergapku. Karena sudah tahu, di percobaan kedua dengan mudah aku berhasil menghindarinya. Kemudian aku berada di sebuah lorong dengan beberapa manekin di sekitarnya, yang dimana lorong ini terhubung dengan sebuah aula besar dengan banyak sekali manekin yang mengelilinginya. Setelah berjalan terus ke kanan, aku menemukan sebuah ruangan dengan papan-papan kayu yang menghalanginya. Berhasil mencopot satu, akhirnya aku masuk ke ruangan. Mataku langsung tertuju pada benda yang berada di atas meja. Setelah ku cek, ternyata itu adalah sebuah cermin kecil. Karena udah gak ada apa-apa lagi di sini, kuputuskan untuk membawa cermin ini ke aula. Dan tiba-tiba si wanita udah ada di tengah aula. Insting gamerku mengatakan bahwa kita akan melakukan boss fight di sini. Satu kali percobaan aku berhasil mengalahkan si wanita.
Namun tiba-tiba karakterku lapar kembali, dan aku punya firasat yang buruk tentang ini. Setelah memakan si wanita, aura kegelapan mengelilingi tubuhku. Lalu aku muncul di depan sebuah pintu. Gila, game yang keren banget. Wow, sumpah ya, aku benar-benar merasa kagum sama ini game itu. Bener-bener bisa ngebuat aku sebagai pemain tuh ngerasain betapa seramnya dan sekaligus menakjubkannya game ini gitu. Namun ya masalah ending tadi sepertinya kalian sendiri yang bisa menyimpulkan, tapi menurutku itu ending yang cukup keren, dimana kita mendapatkan sebuah kekuatan lalu menghabisi semua musuh-musuh kita sebelumnya. Walaupun ada beberapa kayak misteri game ini yang belum sempat aku pecahkan, kayak lentera-lentera yang aku hidupin di sepanjang game itu belum tahu apanya, sama satu lagi boneka-boneka yang aku pecahkan, aku juga belum tahu itu bakalan dapet apa nantinya.
Tapi overall semuanya ini bener-bener bikin aku takjub dengan game ini. Artnya bagus, soundnya bagus, dan gila banget. Sebuah apa ya, sebuah privilege bagiku untuk bisa mainin game ini sampai tamat. Dan ya kayak udah nggak ada lagi apa yang aku mau ngomongin lagi tentang game ini. Kalian wajib coba mainin game ini kalau sempet ya. Dan mari kita coba lihat apakah ada credit scene atau ending lagi di sini. Wow, ternyata kita berada di sebuah pulau. Dan dengan ini game selesai. Halo, aku Nunu, dan sampai jumpa lagi.